Assalamualaikum teman-teman. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Firna Zulifta. Saya dari kelas 12F. Saya mau menjelaskan sama kamu semua apa itu radiasi gelombang elektromagnetik. By the way and busway, kamu yang nonton ini video sudah tahu apa itu radiasi gelombang elektromagnetik? Kalau belum, nonton aja ini video sampai habis. Nanti saya kasih tahu kamu apa itu radiasi gelombang elektromagnetik. Stay tune. Nah, apa itu gelombang elektromagnetik? Jadi, gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang dapat memancar tanpa media rambat, yang membawa muatan listrik dan magnet. Lalu, ini adalah cara pembentukan gelombang elektromagnetik, di mana gelombang yang berwarna merah itu menunjukkan medan listrik, sedangkan yang berwarna biru itu menunjukkan medan magnet. Oke, di sini semisal ada suatu ruang di mana medan listrik terbentuk secara sinusoidal, maka akan terbentuk pula medan magnet secara sinusoidal, dan itu akan saling tegak lurus. Peristiwa ini akan terus berlanjut secara terus-menerus, di mana gelombang elektromagnetik dihasilkan dari perubahan medan magnet ke medan listrik, dan begitu pula sebaliknya. Nah, perubahan medan listrik menjadi medan magnet ini akan terus berlangsung secara terus-menerus hingga merambat ke tempat yang sangat jauh. Nah, selanjutnya adalah spektrum radiasi elektromagnetik. Pada spektrum gelombang elektromagnetik dapat dilihat bahwasannya panjang gelombang berbanding terbalik dengan frekuensi. Yang pertama adalah gelombang radio. Gelombang radio adalah jenis gelombang elektromagnetik yang terbentuk ketika bunyi atau audio berubah menjadi sinyal listrik dan melalui gelombang osilator atau gelombang pembawa. Adapun manfaat dan dampak gelombang radio yaitu manfaatnya untuk mentransmisikan sinyal pada jarak yang sangat jauh. Sedangkan salah satu dampak buruk yang bisa terjadi akibat pancaran radio adalah kerusakan pada jaringan tubuh manusia. Yang kedua ada gelombang mikro atau microwave. Gelombang mikro dapat dihasilkan oleh tabung klistron yang mana memiliki fungsi sebagai penghantar energi panas. Adapun manfaat dan dampak gelombang mikro yang pertama adalah digunakan pada teknologi microwave, yaitu untuk memasak atau menghangatkan makanan. Yang kedua, berkomunikasi melalui radar. Dan yang terakhir, mendeteksi posisi suatu objek yang diamati. Namun, ada pula dampak negatif yang ditimbulkan, yaitu radiasi gelombang mikro bersifat karsiogenik, yang mana bisa menimbulkan risiko kanker bagi tubuh. Selanjutnya adalah gelombang infrared, atau yang biasa kita sebut inframerah. Itu adalah radiasi elektromagnetik yang lebih panjang dari gelombang cahaya tampak, tetapi lebih pendek dari radiasi gelombang radio. Adapun manfaat dan dampak sinar inframerah. Yang pertama, sinar inframerah pada remote control dapat mentransmisikan data dalam bentuk energi. Yang kedua, teknologi pada CCTV atau alat militer yang bisa menerawang di malam hari atau di dalam keadaan yang gelap. Dan yang terakhir digunakan sebagai alat medis. Namun, inframerah juga memiliki dampak negatif, yaitu dapat menembus retina mata yang memicu penumpukan kabut putih yang melapisi retina sehingga mata mengalami penurunan ketajaman bahkan katarak. Selanjutnya ada cahaya tampak. Sesuai dengan namanya, berarti gelombang ini dapat dilihat secara langsung oleh indera penglihatan manusia. Cahaya tampak sendiri terdiri dari 7 warna. Jika diurutkan dari frekuensi yang paling besar, itu akan dimulai dari warna merah, jingga, kuning, hijau, biru, nila, dan ungu. Adapun manfaat dan dampak cahaya tampak yang pertama, penggunaan laser dalam serat optik pada bidang kedokteran untuk mendiagnosis penyakit. Dan yang kedua, sinar laser dapat menyalurkan suara, gambar, atau sinyal melalui serat optik. Namun terdapat pula dampak negatifnya, yaitu menyebabkan kerusakan DNA dengan melalui timbulnya oksigen reaktif dalam tubuh. Kerusakan DNA ini dapat menyebabkan sel menjadi berfungsi tidak normal. Spektrum selanjutnya ada sinar ultraviolet. Matahari merupakan sumber utama bagi sinar ultraviolet untuk sampai ke permukaan bumi. Sinar ultraviolet juga bisa dihasilkan oleh transisi elektron yang ada di dalam orbit atom, busur karbon, serta lampu merkuri.
Manfaat dan dampak sinar ultraviolet. Yang pertama, dapat mengecek keaslian uang dalam dunia perbankan. Dan yang kedua, pada bidang medis, digunakan untuk membunuh bakteri. Terakhir, dapat mengeringkan tinta dan resin. Adapun dampak negatifnya, paparan sinar ultraviolet yang berkepanjangan dapat merusak jaringan mata dan menyebabkan terbakar pada permukaan mata atau yang biasa disebut dengan fotokeratitis. Next, itu ada sinar X. Nah, sinar X itu memiliki daya tembus yang sangat besar, bahkan lebih besar daripada sinar ultraviolet. Namun, sinar X memiliki gelombang yang terpaut cukup pendek, akan tetapi frekuensi sinar X itu sangat tinggi. Manfaat dan dampak dari sinar X. Umumnya dalam dunia medis, sinar X itu digunakan untuk mendapat pencitraan melihat organ dalam tubuh dan tulang atau yang biasa disebut ronsen. Sedangkan dampak negatifnya sendiri, sinar X dapat merusak sel-sel di dalam tubuh yang meningkatkan potensi resiko kanker bagi tubuh manusia. Dan yang terakhir adalah sinar gamma. Sinar gamma sendiri merupakan gelombang elektromagnetik yang paling kuat. Bahkan sinar gamma dapat menembus struktur padat dan dapat mengubah struktur atom menjadi atom yang berbeda-beda. Yang terakhir, manfaat dan dampak sinar gamma. Di dalam dunia medis, sinar gamma digunakan untuk alat pemindai atau CT scan. Lalu, sinar gamma juga dipergunakan untuk penyembuhan penyakit kanker dengan metode operasi pisau gamma. Dampak negatifnya sendiri yaitu apabila paparan sinar gamma pada tubuh terlalu berlebihan, maka akan menimbulkan kemandulan atau yang biasa disebut infertilitas. Sekian dari saya, semoga video ini bermanfaat bagi kalian semua. Dan untuk menutup video kali ini, saya memiliki satu quotes yang saya kutip dari Fiersa Besari, yaitu menaruh harapan tidak perlu berlebihan, beberapa rencana baik harus bertemu dengan kenyataan buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Have a nice day everyone. Bye-bye.